Nah, pada video kali ini kita akan memberikan sebuah contoh atau belajar bersama bagaimana caranya input data dari form seperti ini. Jadi inputnya kita bukan di sini ya, kita input datanya bukan di sini, tapi input datanya dari sini, dari formula yang kita buat ini. Contohnya ini ID anggota, saya kasih ID 098 gitu kan, kasih huruf besar lah, ID 098, terus enter namanya Bambang, terus saya enter alamatnya Jogja, terus saya enter tanggal gabungnya 8924, enter. Kita klik input, maka dia akan nambah di bawahnya. Nah, situ kan. Jadi ini ceritanya kita punya formulir anggota klub motor NMAX. Nah, gitu. Kita kasih contoh sekali lagi. Sini ID, saya kasih ID 0981 atau 081. Enter namanya Joko. Jangan Joko lah. Gingseng ya namanya, Gingseng. Enter alamatnya Bandung, contohnya gitu ya, Bandung. Terus tanggal gabungnya 9424. Enter. Gitu. Itu kita kasih input, maka dia akan nambah di bawahnya. Input. Nah, ini kalau kita klik hapus, maka yang data pertama akan hilang. Hilang kan? Tinggal 3. Kalau saya hapus lagi, si Jokowi akan hilang. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya membuatnya ini? Bagaimana caranya membuatnya ini agar datanya bisa langsung pindah ke bawah atau bisa dihapus? Bagaimana caranya, kita ikutin bersama-sama. Our hearts beat to the city. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara membuatnya, formulir seperti ini, maka yang akan kita buat adalah kita harus membuat satu di sini. Sebagai contoh, kita klik data baru, kita kopikan aja datanya dari sini. Ini kita kopikan, sini sheet, terus saya taruh di sini, di tombol E ya tadi, E3 tadi ya. Terus saya kasih sini, paste. Nah ini, sama kan, biar nggak sama-sama, biar nggak kelamaan bikinnya, kita copy saja, biar cepet ya. Begitu juga dengan example-nya ini, datanya kita copy, contohnya ini kita copy, ya. Copy semuanya lah. Dari bracket text 11, ini di sini, di D berapa tadi? Di D3. Kita taruh di D3 di sini. Oh, D3 di sini. Nah, di sini ini kita hilangin satu. Delete entire row. Nah, ini harusnya ke atas ini. X taruh di sini. Paste. Nah, udah ke atas. Agar lebih gede dikit, kita tampilkan agak gede dikit gitu. Ini kecilkan. Oke, kita sudah punya data ini. Kemudian kita ini nanti data inputnya di sini. Data inputnya di sini. Nanti ini kita kasih warna. Contohnya kita kasih warna seginilah namanya. Atau kita kasih warna yang agak terang. Mungkin ini gitu kan. Kita kasih warna terang. Nah, terus yang akan kita buat adalah kita juga harus membuat tombol ID-nya di baris berapa tadi? Ini di baris 11 ya. Di baris 11 kita buat ini. Ini kita bikin ke kanan baris ya. Kita baris ke kanan, kita isikan di sini. Sini kita kasih di sini. Sini kita kasih tulisan database gitu ya. Database anggota klub motor NMAX, namanya NMAX gitu kan. Ini kalau kita kasih sini, dia langsung, oh ini kita panjangin aja, kalau enggak berarti kita panjangin saja sini. Nah, taruh di bawah sini. Oke. Ini boleh dikasih warna sembarang atau enggak dikasih warna juga boleh, silakan aja nih. Kan ini ya, kita kasih hitam. Ininya kita kasih putih. Oke, itu database gang motor 3. Terus kok panjang ini? Oh, database-nya di 9. Ini di 9. Kita klik di 9 sini. Nah, gitu. Atau kita kasih, nggak usah kita kasih warna kali. Ininya kita kasih putih, terus tulisannya kasih hitam.
Nah gitu kan. Nah sekarang kita buat tombol juga seperti ini. Tombol ini input dan hapus, ini kita buat tombol dulu. Taruh di sini aja, dari sini insert sini sub shape sini, terus ini ini rectangle kita taruh di sini. Gitu kan. Ini kasih tulisan input. Input. Kasih rata tengah. Terus mau dikasih apa huruf yang lain juga boleh sini. Backgroundnya mau dikasih warna lain juga nggak apa-apa, di sini bisa. Contohnya kita kasih hijau gitu ya, hijau, terus kasih bold tulisannya gitu. Nah baru kita bikin satu lagi yang hapus. Dari sini insert shape rectangle lagi, taruh di sini, sesuaikan saja hurufnya, kasih tulisan hapus huruf besar, terus dikasih sini warnanya sembarang juga boleh, kasih warna ini. Nah gitu. Terus hurufnya dikasih home, ini huruf besar, dinaikkan dikit tulisannya. Oke situ, atau mau dirapikan disesuaikan naik turun. Oke sip, mantap. Nah kita sudah punya formulirnya. Nah sini tadi ini kan kosong nih, nggak ada kotak-kotaknya. Nah ini gridnya, ini cara ngilanginnya dari view, grid lainnya kita uncetak, maka dia nggak ada. Dan ini di sini hanya nyampe di J ya, ininya perlu kita hilangkan saja. Caranya gimana? Kita blok, terus Ctrl Shift panah ke kanan ya, maka di blok semuanya, klik kanan mouse, hide. Nah makanya dia udah hilang semua, udah muncul hilang semua kan gitu. Nah gitu kan, udah sama, tampilannya udah sama. Baru kita cara gabunginnya gimana ya? Bagaimana cara kita menggabungkan? Kalau kita input data di sini, maka dia akan data ke bawah sini. Caranya adalah pertama-tama ini yang nomor 10 ini kita kasih satu spasi dulu. F2 spasi, maka kursornya di baris kedua kan, sama juga di sini F2 spasi. Nah, ini F2 spasi. Sini F2 spasi. Kenapa harus kasih F2 spasi? Nah, kalau nggak saya kasih biasanya error ya. Nah, saya untuk antisipasi error, triknya dikasih gitu aja dulu ya. Nah, sekarang cara gabunginnya adalah pertama-tama kita harus punya developer ini, developer. Kalau developernya belum punya, maka cara ngaktifinnya adalah dari sini file, option, customize ribbon, developernya harus dicentang. Kalau tidak dicentang, maka kita lihat, maka nanti developer yang di atas ini akan hilang. Nah, akan hilang kan? Cara munculnya adalah file, option, customize ribbon, developernya harus dicentang. Oke, mantap, kita lanjut. Nah, kita sudah punya developer, maka cara pertama adalah kita klik developer ini record makro harus diklik, aktifkan record makro, klik. Nah, gitu kan. Ini harus punya makronya, kita kasih nama nih, makro input, contoh gitu ya, makro underscore input. Ini harus dihafalkan karena ini nanti ada gunanya untuk menghubungkan input ini, untuk menghubungkan input dengan data-data ini. Nah, pertama-tama kita masukkan kursor kita di sini, masukkan kursor di sini di anggota ini. Ctrl C atau klik kanan mouse, copy sama aja ya. Kemudian taruh di sini di atas ID anggota ini satu baris sebelumnya. Kemudian Ctrl panah ke bawah, mouse kursornya pindah ke ID anggota kan. Nyalakan ini use relative reference, kita nyalakan. Nah kemudian panah ke bawah, Ctrl V atau paste. Kemudian matikan use relative-nya ini. Udah nggak ada kan. Ulangi ke baris kedua. Itu nama, Ctrl C, taruh di atas nama satu kursornya, Ctrl atau Ctrl panah ke bawah, kemudian nyalakan use relative-nya ini, panah ke bawah, paste, Ctrl V ya. Ulangin lagi, ini matikan, terus alamat Ctrl C, taruh di atas alamat satu baris pertama, Ctrl baris ke bawah, Ctrl panah ke bawah, kemudian udah ada di alamat ini kursornya, use relatifnya dinyalakan lagi, panah ke bawah, Ctrl V atau paste. Matikan use relatifnya ini, kemudian ulangin ke semua baris yang kita punya, yaitu kebetulan ini cuma 4, maka yang terakhir. Taruh di atas tanggal gabung kursornya,
CTRL panah ke bawah, kemudian nyalakan use relatifnya ini, kemudian klik panah ke bawah, Ctrl V. Nah, kalau sudah selesai sini, maka ini kursornya harus taruh di ini harus dimatikan ini harus di delete semua dulu, ini delete. Jadi dari baris 6, 5, 4, 3 itu harus dihapus semua. Jadi tanggal gabung delete, atasnya alamat delete, nama klik delete, anggota klik delete. Nah, setelahnya kursornya taruh di sini di tanggal gabung ya, tanggal gabung. Kursornya taruh di sebelahnya tanggal gabung, kemudian matikan use relatifnya ini, kemudian stop recording. Nah, ini baru kita punya datanya. Belum kita inputkan ke sini ya, belum kita klik input, maka dia belum pindah ke baris database ini. Cara menghubungkannya adalah kita klik input ini, terus klik kanan, sini assign makro, ada assign makro, kita pilih assign makro. Nah, di sini pilih sini, tadi kan kita buat makro input, yang kita buat ini yang terakhir, kemudian pilih OK. Nah, ini kita bisa uji apakah ketika kita input data di sini maka akan pindah ke tabel database. Contoh, kita kasih ID 0008, enter, terus ini nama Bambang. Mau huruf besar, huruf kecil boleh, Bambang. JT, enter, alamatnya Jogja, enter, tanggal gabung 9324. Nah, kalau tanggal seperti ini bisa kita sesuaikan saja apakah kita maunya seperti apa. Kita klik kolomnya atau barisnya, kemudian klik kanan, format cell, pilih di sini, pilih date, tanggal ya. Dan di sini tanggalnya silakan sesuaikan saja. Contohnya milih ini 14 Maret, yang seperti ini kan ada tanggal bulannya. Baru kita rata kanan, contohnya rata kiri. Nah, kalau punya data seperti ini, maka dia tidak langsung otomatis ke sini sebelum kita klik input. Nah, setelah kita klik input, maka datanya pindah ke bawah. Kita ulang lagi sekali lagi kita uji. ID 0010, enter, sini kasih nama Mulyono ya, Mulyono, lagi ngetrek nih Mulyono, alamat Solo gitu ya. Terus tanggal gabungnya 9424, enter. Nah, formatnya udah sesuai kan, udah ada bulan, tanggal dan tahunnya tapi dalam bentuk huruf September. Kemudian kita klik input. Nah, nambah gitu kan. Sekali lagi kita klik sekali lagi. Contohnya saya kasih saya hapus ya, sekarang saya hapus. Kita klik hapus, maka dia nggak hilang karena hapusnya belum kita hapusnya belum kita gabungkan. Cara hapusnya adalah klik hapus ini ya. Maka kita harus ke developer lagi, record makro harus diaktifkan. Ini kita kasih nama hapus ya, hapus. Kemudian OK. Nah, hapus sudah ada, maka kita kasih yes aja, kita replace ya, yes, hapus OK. Nah, kemudian kursornya harus taruh di bawah kursor ID anggota ini yang pertama ini. Setelah itu kita klik ALT HDR. Nah, setelah itu baru kita letakkan kursor di bawah garis ini lagi. Habis itu matikan ininya, matikan stop makronya ini, stop recordingnya matikan. Kemudian kita uji apakah kalau kita klik hapus ininya akan hilang, hapus atau enggak gitu kan. Kita taruh sini, hapus. Oh belum, tadi sudah kita matikan kan. Nah, hapusnya harus kita hubungkan, klik kanan, assign makro dulu ya, assign makro. Nah, ini ke hapus, pilih hapus, kemudian OK. Nah, kemudian kita uji, setelah kita klik hapus maka data ini hilang atau enggak. Nah, dia hapus ya. Lalu kita tambah lagi di sini ID 0004 atau 03. Alamatnya Brawijaya. Alamatnya Malang. Terus tanggal gabungnya 6924. Oke. Kalau kita input dia akan ada di situ. Kalau dia kita hapus,
Apakah hilang? Hapus. Nah, ternyata itulah berhasil. Nah, kalau kita kasih satu lagi sini, ID 857, sininya siapa saja, namanya siapa, alamatnya di mana, terus tanggal gabungnya 9 atau 8 24. Oke, kita input, dia akan masuk di situ ya. Kalau kita hapus, maka dia juga akan hilang. Nah, demikian tadi caranya kita membuat sebuah tabel ya, sebuah tabel atau form yang untuk mengisi data-data database. Ini tergantung jumlahnya berapa, tergantung kebutuhan. Nah, silahkan dikembangkan saja, mau seperti seberapa banyak data kolomnya ini, atau barisnya inputnya seberapa banyak, dan formatnya seperti apa, silahkan dikembangkan saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat suatu saat ketika teman-teman bekerja atau membuat sebuah sistem, bisa digunakan sebagai referensi. Silahkan diberikan komennya bila mungkin ada teman-teman ada trik atau tip yang paling cepat membuat tabel seperti ini, sehingga teman-teman yang membaca, melihat akan mendapatkan manfaat dari komen-komen teman semua. Nah, kalau suka dengan materi ini, silakan klik tombol jempolnya. Jangan lupa untuk subscribe dan komennya. Terima kasih, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.